Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang belum paham ke jalan Tuhan itu dengan hikmah. Hikmah itu bisa dua artinya. Bisa dua. Ya. Yang pertama, kesesuaian antara perkataan dengan perilaku. Hati-hati, ini indah sekali, perkataan dengan perilaku. Misal, kalau ada orang mengatakan, ayo kita ke masjid, maka ketika Anda mengajak orang ke masjid, Anda pun sudah praktekkan dulu ke masjid. Tapi dalam konteks kehidupan tadi, ketika Anda mengajak kepada tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, maka seimbangkan antara perkataan dengan perbuatan Anda. Praktekkan dulu kebaikannya. Tampilkan. Sehingga ketika akan mengajak, dia paham rupanya yang diajak ini kebaikan-kebaikan. Saya pernah sampaikan ini pada seorang ayah yang justru kebalik situasinya. Ya, seorang ayah ini ingin berubah jadi lebih baik, dia belajar, bahkan di sela kesibukannya masih datang taklim dan sebagainya. Keluarganya kaget, kenapa bisa begini nih? Karena tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ayahnya bahkan sampai menentang, kalau kamu tidak bisa atasi, saya yang turun tangan. Padahal saya bayangkan bukan cuma tangannya, kakinya juga turun, itu kan segalanya turun. Dan itu luar biasa, punya pengaruh dalam kehidupan. Tapi kami katakan, gak apa-apa, coba tampilkan kebaikan dulu. Berdoa kepada Allah, minta dengan bahasa yang lembut. Perhatikan Quran surah ke-31 ayat ke-14 itu. Ya, setelah mengatakan posisi paling kiri sebelah atas, 14 sampai 15. Wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkuri wa liwalidayhi ilayil masir. Yang ujung yang paling menarik ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya sampaikan, lihat ayat ini. Ketika ada perilaku dari orang tua yang kurang menyenangkan, menghambat kamu untuk ibadah, Masya Allah, tetap berlaku baik padanya. Sepanjang tidak mengajak pada keburukan. Ini orang tua non-muslim aja, orang tua non-muslim diperintahkan oleh Quran. Kalau ngajak kepada kemusyrikan, tolak dengan lembut. Tapi jangan tinggalkan dalam urusan dunia. Berbakti dalam kebaikan. Maka bagaimana dengan Anda yang orang tuanya masih muslim? Saya bilang tampilkan keindahan sunnah itu dalam perilaku. Berikan baktinya, doakan beliau. Jangan kemudian ada pertentangan yang tidak produktif. Sampaikan kalau sakit rawat. Tiba-tiba ketika itu dihadirkan dalam niat dirinya, dia praktekkan baktinya. Kebaikan-kebaikan tampilkan dengan akhlaknya. Allahu Akbar, Allah berikan jalan. Tidak lama dari peristiwa itu, kadar Allah ibundanya sakit, Pak. Maka anak ini diberi jalan oleh Allah dan beliau bisa membaca. Akhirnya beliau sendiri di antara saudara-saudaranya yang mempersiapkan rumah sakit terbaik. Di balik kesibukannya menjaga ibundanya. Sampaikan, sampai ibunya heran. Jadi kamu seperti ini dari mana? Ini yang saya pelajari selama ini. Maka ibundanya menangis. Ayahandanya melihat seperti itu. Tiba-tiba ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anaknya. Dan diajak keluarganya bertemu dengan kami. Ada kebaikan di situ gitu. Jadi pertama, jangan dulu berputus asa dengan keadaan. Justru di situ ladang pahalanya. Kalau Allah nggak turunkan seperti itu, di mana Anda mendapatkan pahalanya? Setiap kali orang mempraktekkan karena ajakan Anda dapat pahalanya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, kemudian setelah itu dipraktekkan oleh orang lain, maka yang praktek itu, Masya Allah, memberikan royalti pahala yang menunjukkan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mempraktekkan tanpa dikurangi sedikit pun. Ini ladang pahala Anda. Sabar ada pahala, dipraktekkan ada pahala, dicela ada pahala. Anda bersabar. Yang kedua Anda doakan. Ya, maaf, mengatasi orang yang keras itu jangan sama-sama keras. Terutama di rumah tangga itu. Ya, ini yang sering keliru. Cari lawannya, itu rumus mudah di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Rumus paling gampangnya begitu dihadirkan sesuatu yang tidak baik, cari lawan yang baik. Misal, maaf, sabar lawannya apa? Marah. Jujur lawannya apa? Bohong. Coba lihat gini ya. Bohong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujur itu muncul. Sebab kalau nggak ada bohong, jujur nggak akan kelihatan. Sabar itu diciptakan untuk bisa ditingkatkan kualitas sabarnya dengan diuji dengan amarah. Kalau nggak ada amarah, nggak akan teruji sabar itu. Makanya rumus cepatnya dalam kehidupan, begitu menemukan yang jelek, itu tandanya yang baik diminta untuk dimunculkan. Jadi kalau ibu misalnya mendapati suami marah pulang dari kantor, itu tandanya Allah bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi menitipkan marah pada suami supaya kesabaran ibu terlatih. Jadi berbahagialah kalau suami pulang marah-marah. Itu ada pahala di situ untuk melatih gitu. Sama. Ya, cari lawannya cepat supaya hidupnya lebih nyaman. Sama betul, bapak pulang dari kantor, lihat istri cemberut. Apa lawan cemberut? Sederhana, senyum. Istri cemberut, bapak senyum. Apa kabar? Selesai masalah. Selesai.
Anda bawa bunga ke depan sedikit, Mas, Assalamualaikum. Bunganya istri yang rawat, petik dulu gitu kan, sampaikan. Itu kan indah. Ini kadang-kadang istrinya cemberut, Andanya marah. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Nggak nyambung.